apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Bapak ada pertanyaan apa? eh yang sering ini ya, kan kalau ada lowongan tuh sering Mm-mm, banget ya. mm-mm, Persyaratannya itu harus ada minimal pengalaman kayak gitu kan. mm-mm, Terus fresh, ada yang tulisannya fresh graduate kayak gitu kan. mm-mm, mm-mm. Terus apa lagi ya? Masalahnya tuh perusahaan itu cari yang fresh graduate yang kayak gimana gitu. Terus misalkan yang punya minimal pengalaman 1 tahun itu yang kayak gimana kayak gitu. Oke, boleh tahu nggak Pak, secara general Bapak fresh graduate atau orang yang sudah memiliki pengalaman kerja? Fresh graduate. Oke, Bapak masih fresh graduate ya. Saya sampaikan dulu ya Pak ya. Jadi gini, Ya, sebenarnya lowongan pekerjaan itu memang beragam gitu ya, kualifikasi yang dibutuhkan. Rentangnya tuh lebar, mulai dari yang tidak diperlukan pengalaman sampai yang butuh pengalaman khusus. Nah, lowongan pekerjaan fresh graduate semacam apa yang dibutuhkan gitu kan? Lalu kalau ada yang punya ya, minimum pengalaman kerja kayak gimana yang dibutuhkan? Biasanya pertanyaan ini ya. akan muncul karena lah saya fresh graduate, saya apply terus, tapi kok panggilan cuma sedikit atau malah nggak ada panggilan gitu. Atau responnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jumlah yang saya kirim dengan jumlah yang ada respon gitu, itu kok kontras sekali gitu. Jadi gini Pak, pada saat kita melihat ada informasi lowongan pekerjaan, ya, terus di situ ada tulisan fresh graduate, maka kita sebagai pelamar, sebagai seorang fresh graduate, itu harus menyiapkan CV yang layak dinilai di awal. Nah, layak dinilai di awal itu harus yang gimana? Satu, jujur, jelas. Semua yang tertulis itu adalah yang Bapak alami. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan, pokoknya jujur gitu ya, sesuai dengan faktanya. Yang kedua, jujur saja tidak cukup, Pak. Kita harus lengkap gitu. Untuk pengalaman-pengalaman tertentu silahkan tuliskan lengkap. Jangan sekedar saya pernah, saya pernah, saya pernah. Saya sudah, saya sudah, saya sudah. Misal Bapak nulis Ya. pengalaman belum ada pengalaman kerja, sudah pernah magang. Silahkan sampaikan. Magang di mana, berapa lama, posisinya sebagai apa, tugas tanggung jawabnya ngapain, gitu. Jadi silahkan di breakdown. Begitupun organisasi, gitu. Jadi nomor dua itu adalah harus lengkap. Yang nomor tiga, itu harus menarik. Jadi jujur dan nulis lengkap saja tidak cukup. Bapak menuliskannya harus menarik. Menarik itu dengan versi apa? Mungkin desainnya, mungkin pemilihan katanya, gitu. Jangan memberikan gambaran yang sifatnya itu general, definisi umum. Tugas Bapak apa? Saya sebagai seorang koki. Tugasnya ngapain, Pak? Masak. Definisinya masak. Memasak makanan ke calon pembeli gitu. Ya buat apa? Gitu kan? Yang kita cari itu adalah pembedanya Bapak, yang kita cari itu adalah tanggung jawabnya Bapak, bukan definisi tukang masak gitu. Oke? Jadi silahkan sampaikan. Misalkan memasak 70 jenis masakan khas Indonesia untuk calon pelanggan gitu. Munculkanlah angka nggak masalah. Yang kita cari itu adalah skop tanggung jawab. Skop tanggung jawab ini biasanya kan bisa dimunculkan dengan angka. Contohnya gitu. Secara general dulu ya Pak ya. Jadi tadi pertama CV itu harus jujur. Yang kedua itu harus lengkap. Yang ketiga harus menarik. Dan yang terakhir harus update. Update tuh gini. Misalkan Bapak ada CV. Silahkan coba dilihat di CV tersebut. Pastikan ada pengalaman yang ada penanda waktunya. Kapan sampai kapan atau kapan gitu. Jadi Bapak akan menyebut bulan tahun atau tanggal bulan tahun apapun lah di CV Bapak. Oke? Baik. Coba kalau mau identifikasi silahkan diingat-ingat atau silahkan dilihat sendiri. Tanggal atau bulan atau tahun terkini yang ada di CV Bapak tuh kapan? Ya. Diukur jaraknya dengan sekarang. Kalau gap ini jauh, maka makin Bapak tidak menarik. Karena Bapak dianggap tidak produktif dan tidak punya inisiatif. Contoh, aku fresh graduate misalkan. Saya fresh graduate, terakhir saya wisudanya katakanlah Desember 2021. Setelah itu saya nggak, jadi pengalaman yang ada di CV adalah Desember 2021 gitu ya. Penanda waktu yang ada gitu. Oke,
Sekarang kapan? November 2022. Saya yang menerima CV Bapak, selain saya melihat kualifikasi dan lain-lain, saya akan melihat juga kan ada penanda waktunya. Sekarang November 2022. Di CV, bulan tahun terkini itu Desember 2021. Lah selama ini ngapain? Makin gap ini kosongnya panjang, makin Bapak agak menarik. Karena Bapak dianggap satu tidak punya inisiatif, yaitu keinginan diri untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan terlebih bisa meningkatkan kemampuan diri agar kita layak dibayar mahal, kan gitu, ya kan? Itu yang disebut sebagai memiliki inisiatif, gitu ya Pak Zen ya. Saya ulang Ya. gitu ya. Jadi Tadi punya terputus sih ya. ya gitu. Jadi punya inisiatif tuh gitu. Ini ada inisiatifnya nggak gitu. Yang kedua, kalau nggak ada inisiatif berarti nggak produktif dong, gitu. Nah biasanya orang gap panjang ini karena beberapa hal. Misalkan ada pengalaman, tapi kan itu cuma part-time, itu cuma usaha sendiri, itu cuma sampingan gitu. Ya nggak apa-apa, masukkan daripada kosong. Bapak akan dinilai dari apa yang tertulis di CV. Kita kan nggak bakal langsung interview, Pak. Bapak ngirim lamaran, saya menerima CV Bapak, dan kita akan lihat. Oh ini oke. Terus kita lihat ada timestamp. Semua kan kita baca gitu. Loh ini yang terkini tuh Desember 2021. Sekarang November, udah hampir setahun nih. Ngapain? Nggak terjawab di CV. Bapak tidak akan lebih menarik. Walaupun katakanlah Bapak fresh grade. Karena daripada, mohon maaf nih, daripada ngambil Bapak, mending saya ngambil yang baru wisuda kemarin September atau Agustus. Yang jurusannya sama, backgroundnya sama, ya kan, kualifikasinya sama, semuanya sama-sama belum punya pengalaman kerja. Mending saya baru ngambil yang baru kemarin wisuda gitu. Gitu. Sehingga kalau kita memang ada kegiatan gitu, pastikan selalu terupdate di CV. Oh. Nah, nanti kita lihat dulu CV-nya Bapak gimana. Nggak usah dijelaskan di sini gitu ya. Organisasi general. Jadi nanti silahkan dilihat lagi. Oh, aku di CV-ku ternyata bener nih. Cuma misalkan tadi Desember 2021. Sekarang udah November, ini kosong. Kosong Bapak dianggap gak ada kegiatan apapun. Saya cuma sibuk lamar kerja. Itu yang dilakukan sama semua job seeker. Yang kita tanya bukan itu. Kita juga tahu nama job seeker pasti nyari kerja. Tapi hal produktif apa yang Bapak lakukan? Coba dicek lagi. Barangkali Bapak ada pengalaman kerja yang nggak harus kantoran. Mungkin ada freelance, part-time, kerja harian, entrepreneurship di rumah. Ada internship apa. Ditambah tuh di pengalaman kerjanya. Atau Bapak ikut pelatihan tertentu, kursus, bootcamp, seminar apapun, masukkan juga gitu. Akhirnya update gitu Pak. Jadi kita harus tahu gitu. Karena kita akan melihat itu. Kenapa harus itu dilakukan? Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melakukan itu. Karena Bapak bukan kandidat tunggal. Mau nggak mau kita akan dibandingkan dengan kandidat lain. Gitu. Nah, ini adalah 4 hal minimum yang harus tersedia di CV. Ya, CV minimum yang menarik itu gimana? Harus ditulis dengan jujur dan lengkap, dan ditulis secara menarik dan update. Saya nggak tahu nih CV-nya Bapak gimana. Nanti di sesi detail akan saya jelaskan. Nah, CV itu harus benar cara membuatnya dan benar cara memakainya. Benar cara membuat itu tadi, mulai penentuan CV-nya, mau pakai yang kreatif atau ATS friendly, menuliskan informasinya, tata letaknya gimana biar menuliskannya itu menarik, gitu ya. Dan lain-lain nanti saya anggap Bapak sudah bikin CV yang benar cara bikinnya. Tapi benar cara bikinnya ini baru 50%. Yang 50% namanya benar cara pakainya. Cara pakai itu gini, Bapak sumber loker dari mana-mana, berarti ngirim lamaran juga harusnya dari mana-mana. Jangan hanya gunakan satu platform. Sumber loker saya tuh ya dari A, B, C, D, E. Saya ngirim lamaran juga dari itu semua. Nah, pastikan cara Bapak mengirimkan lamaran ke channel yang beda-beda ini sudah benar. Misalkan lewat LinkedIn. Lewat LinkedIn definisi benar bukan saya tahu. Nanti cari lokernya, tinggal pilih easy apply, klik. Bukan itu. Bapak punya akun LinkedIn, dilengkapi dulu profil LinkedIn-nya. Setelah lengkap profil LinkedIn-nya, bangun koneksi. Connect ke orang baru, follow orang baru, posting-posting tertentu. Komen di postingan orang, ucapin selamat ini itu untuk orang-orang yang sedang selebrasi tertentu. Nah, sambil mengelola LinkedIn sebagai sosial media, Bapak juga cari loker yang sesuai dan lamar. Itu definisi benar cara bikinnya, benar cara pakainya dari sisi LinkedIn.
Begitupun platform-platform yang lain gitu. Nah, ini adalah basic yang harus dilakukan, khususnya dipahami oleh teman-teman fresh graduate. Nah, pada saat tadi Bapak pertanyaannya adalah fresh graduate harus yang gimana? Maka usahakan kualifikasi minimumnya sudah terpenuhi. Kalau terpenuhi aja, harusnya terpenuhi dan ditunjukkan di mana? Ya di CV. Jangan sampai saya masuk kualifikasi ini, tapi infonya di CV nggak ada. Kan Bapak awal dinilai dari apa yang tertulis, gitu. Jadi izinkan kita tahu kalau Bapak memang punya itu. Saya bisa ini Pak, mana di CV ada nggak? Saya bisa ini, mana di CV ada nggak? Gitu. Nah, biasanya coba dicek dulu. Karena fresh graduate kadang tuh yang salah tuh 4 unsur awal tadi, atau dari sisi keseimbangan antara bener cara bikin dan bener cara pakainya. Begitupun yang punya pengalaman kerja. Sebenarnya pertanyaan Bapak itu bisa dijawab dengan simpelnya, misalkan, loh, yang experience atau punya pengalaman semacam apa sih yang akan dipanggil atau diberikan kesempatan, ya itu sesuai dengan kualifikasi yang tertulis minimum. Gitu. Iya. Nah, kita coba menjawab setiap kualifikasi yang ada, seolah-olah tuh, oh ini kualifikasinya A, B, C, D, E, saya ada semua. Saya A juga ada, mana? Nih di CV ada. B ini, mana? Tunjukkan. Tunjukkan, gitu. Baru kirim. Ingat tadi, bener cara bikin dan bener cara pakainya, gitu. Dan ini berlaku di semua channel. Nah, itu yang harus dilakukan. Cara pakai itu, ya, termasuk juga tidak hanya bagaimana cara menggunakan masing-masing channel. Tapi ngirim lamaran tuh silahkan rutin. Setiap hari, Sabtu Minggu nggak apa-apa. Pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Itu strategi. Difokuskan di siang hari, di hari kerja nggak apa-apa. Yang penting jam kosong di waktu lain, jangan didiemin aja. Ya kan? CV boleh 1-3 halaman. Silahkan kirim. Gitu. Ngirim lamaran teman-teman di grup loker yang ada Bapak dan grup-grup lain rata-rata sehari bisa 20-30 lamaran. Bapak sehari berapa? Udah rutin belum tiap hari? Kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang harus kita rutin lakukan. Dulu waktu saya jadi fresh grad, saya maksimum per hari itu 70. Saya bisa 70 per hari. Apakah asal? Enggak. Tapi semua 70 itu di luar bidang saya malahan yang saya lamar. Karena saya tahu sumber loker saya banyak. Saya punya job street waktu itu, LinkedIn, website, dan lain-lain gitu. Ada 5. Ya udah, ini 10, 10, 10, 10, 10. Udah 50. Gitu. Pagi, siang, sore, malam. 2 gitu misalkan. Boleh. Atau nggak kayak gitu, terserah Bapak. Setengah jam buka LinkedIn aja. Habis itu setengah jam job street, setengah jam apa-apa-apa. Nanti habis buka LinkedIn lagi. Barangkali waktu dibuka ada loker baru yang di-share gitu. Tapi tanpa mengganggu waktu tidur Bapak, waktu bantuin orang tua, waktu mid time-nya Bapak gitu-gitu. Manajemen waktu yang baik. Nah, itu akhirnya yang akan merubah hasil dari apa yang Bapak lakukan, yaitu melamar kerja. Gitu. Jadi jawabannya sebenarnya simple ya Pak ya. Apa yang dibutuhkan ya yang dituntut dari seorang fresh graduate maupun experience di loker, yaitu memenuhi kualifikasi. Jangan pertanyaan saya, apakah Bapak memenuhi? Oke. Kalau Bapak memenuhi, sudah ditulis belum di CV? Udah ditulis dengan jujur belum? Udah ditulis dengan lengkap belum? Udah ditulis dengan menarik belum? Udah update belum? Itu jawaban simpelnya. Secara general gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak udah ada gambaran nih sambil bayangin CV-nya Bapak gitu. Iya Pak. Ada lagi nggak Pak yang pengen didiskusikan? Kita diskusi aja Pak. Kata Bapak kan itu kalau ada lowongan lamar-lamar aja kayak gitu kan. Misalkan nggak sesuai jurusan itu perusahaan tuh ngelihat kita kayak gimana Pak? Nggak sesuai jurusan kayak gitu. Misalkan ada pengalaman kerja terus nggak sesuai dengan pekerjaan yang dilamar kayak gitu. Udah. Sorry, kepencet mute Pak, sorry. Jadi Bapak ngelamar kerja yang mungkin di luar bidang gitu ya Pak ya? Ya, maksudnya. Ya, jadi gini Pak. Kalau Bapak mau ngirim lamaran sesuai jurusan pendidikan atau enggak, sama-sama boleh. Yang jelas, Bapak di atas kertas harus menunjukkan bahwa memang saya dari background pendidikan nggak sesuai. Tapi saya ada pengalaman lain yang menjadikan saya layak dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat yang layak diproses ke tahap selanjutnya untuk posisi itu. Bapak kuliah jurusan A, kepengen lamar kerja sebagai B.
Kalau dari background pendidikan nggak sesuai. Tapi Bapak pernah ikut bootcamp. Bootcamp itu sesuai dengan B. Bapak ikut kepanitiaan tertentu, organisasi tertentu sesuai dengan B. Bapak belajar sesuatu sendiri sesuai dengan B. Magangnya magang B. Ya udah lamar, walaupun pendidikan nggak sesuai. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan tadi? Di awal Bapak harus menunjukkan kalau Bapak bisa itu di atas kertas. Jadi pastikan walaupun nyimpang begitu, alasannya kuat, lebih dari sekedar saya pengen, tapi saya juga bisa. Gitu. Alasan bisanya apa? Tertulis di CV, entah di-update di pengalaman kerjanya, pengalaman pelatihannya, skill yang dimampu, atau bahkan dikasih dokumen pendukung berupa portofolio. Gitu. Baik, Pak. Karena kalau informasi tadi tidak tertulis, tidak terupdate, nggak ada portofolionya juga misalkan, lah dia termotivasi karena apa? Jangan-jangan cuma karena, oh temennya seru, misalkan seneng kali ya kerja di daerah situ, kerja kali ya kerja di startup gitu, dan dananya nggak perlu yang formal-formal, santai-santai gitu. Ya bukan masalah itu gitu. Tunjukkan di atas kertas mana yang Bapak menganggap sesuai gitu. Jadi kalau nyimpang itu silahkan pastikan info nyimpangnya itu. Jadi ingat, yang dipertimbangkan tidak cuma pendidikan. Jadi pada saat Bapak merasa pendidikan formalnya nggak sesuai, mungkin dari non formal dan pengalaman lain ternyata sesuai gitu. Kan ada orang yang dipertimbangkan itu tidak hanya dari sisi pendidikan formalnya gitu, pengalaman-pengalaman dia. Dan di Indonesia kan lebih dari 50% penduduk kali ya, atau tenaga kerja produktif kali ya yang lamar kerja di luar bidang gitu. Salah satunya saya. Bidang saya sama kerjaan saya nggak ada yang nyambung gitu. Karena saya pelajari itu, saya pelajari, saya tulis gitu. Harus kita mau nggak mau kita dinilai dari yang tertulis dulu gitu Pak Zain. Oke Pak, Terima apalagi kasih. Pak kita diskusi lagi Pak. Di sini hujan deras Pak, semoga nggak terganggu ya di situ ya. Iya. Terus banget ini. Apa ya? Mungkin sebagai fresh graduate itu susah cari ininya, Pak. Kalau misalkan universitasnya nggak ini yang menyediain atau nggak menyediakan gitu ya buat magang kayak gitu. Gimana Pak? Jadi buat jalurnya itu nggak ada buat magang kayak gitu kan, mulai nyari pekerjaannya gitu, buat nyantumin di CV-nya itu kalau nggak punya sama sekali pengalaman kayak gitu. Kalau nggak punya sama sekali pengalaman, saran saya adalah selain sibuk melamar kerja, Bapak juga sibuk untuk pengembangan diri, ikut training dan lain-lain itu. Yang pertama, oke. Yang kedua, definisi dari mengelamar kerja mungkin tidak hanya pengalaman kerja yang kerja, tapi yang magang juga dilamar gitu Pak. Banyak sekali kisah orang internship performanya bagus langsung diangkat gitu. Dinaikin tingkatnya jadi kontrak misalkan. Gitu. Jadi kalau nggak ada pengalaman ya tadi Bapak harus menyibukkan diri dengan apa gitu. Dari organisasi bisa ditambah, dari training kursus bisa ditambah, bootcamp dan teman-temannya tadi, dari jenis pekerjaan yang dilamar juga nambah gitu. Tidak hanya yang pengalaman lowongan kerja, lowongan magang juga di apply. Tidak hanya misalkan jadi sales staff, jadi sales intern juga dilamar gitu. Internship juga dilamar gitu. Untuk apa ya? Ngejar tadi punya pengalaman tadi Pak gitu. Misalkan gara-gara Iya. kemarin saya sibuk ada hal tertentu, atau gara-gara COVID lah misalkan, atau gara-gara saya punya usaha terus saya nggak ada bidang itu gitu. Jangan sampai kosong. Jangan sampai range-nya ini tuh kosong. Terlalu luas yang tadi saya bilang ya, update itu. Iya. Oke. Mungkin itu aja, Pak. Yang general itu aja? Iya. Oke. Berarti ini kita bisa masuk ke sesi detail ya Pak ya? Ya baik, Pak.